Recording progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama sudah melaksanakan pembacaan tilawah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah atau keutamaan daripada orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana yang Rasul sampaikan, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat akan Allah naungi cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Cahaya yang maksud adalah cahaya hidayah yang mudah-mudahan ini bisa kita rutinkan, sehingga dalam setiap pekannya kita mendapatkan bimbingan, naungan, hidayah dari Allah, dihindarkan dari segala macam dosa, kesalahan, dan diampuni dari segala kesalahan, sehingga kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran, jalan hidayah yang Allah tegaskan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang sama-sama mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Akhwat sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita akan lanjutkan materi pembahasan surat Al-Kahfi. Pada Akhwat dipersilahkan. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang kami muliakan, kita bisa berjumpa kembali di forum yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan pahala atas amal ibadah yang kita lakukan di kesempatan malam hari yang baik ini, di malam Jumat, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan yang sangat luas, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan karunia-Nya yang sangat luas, seperti antara dirinya dengan Baitul Atiq, antara dirinya dengan surga, atau antara dirinya dengan Ka'bah. Baik, ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, selamat datang kepada peserta yang baru datang di kesempatan malam hari ini. Kita buka surat Al-Kahfi ayat 14. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini, tafsir surat Al-Kahfi. Mohon maaf, pekan yang lalu tidak bisa menemani karena ada kegiatan rapat di Solo. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami bisa bersama-sama ikhwah fillah sekalian, Ahlan, Gumilar, dan teman-teman yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat 14 Allah berfirman, warabatna ala qulubihim.
Dan kami meneguhkan hati mereka ilqamu, ketika mereka berdiri, faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Dan apabila kami kalau melakukan hal demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ikhwah fillah sekalian, para pemuda ini jumlahnya adalah 7 orang. Masih usia sangat muda, dan mereka diharuskan untuk menyampaikan dakwah tauhid. Lalu Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati dan jiwa mereka. Sebagian ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa raja memanggil dan memerintahkan mereka untuk menyebutkan ajaran mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ini merupakan penafsiran yang biasa dibawakan oleh ulama salaf maupun ulama khalaf berkaitan dengan tafsir ayat ini. Para pemuda tersebut adalah anak-anak para pembesar Romawi. Suatu ketika di negara tersebut menyelenggarakan satu perayaan yang dihadiri oleh raja dan masyarakatnya, di mana mereka berkumpul di satu tempat, kemudian melakukan kegiatan penyembahan terhadap berhala dan terhadap hal-hal yang dikeramatkan. Karena jiwa para pemuda ini sudah tertanam jiwa tauhid, lalu satu persatu di antara mereka ini meninggalkan kegiatan tersebut. Satu orang duduk di bawah pohon, kemudian diikuti oleh pemuda yang lain, diikuti oleh pemuda yang lain, hingga berjumlah 7 orang pemuda. Tadinya mereka tidak saling kenal. Sampai salah satu orang di antara mereka kemudian mengatakan, saya menyendiri di tempat ini, tidak mengikuti acara dan kegiatan tersebut, tiada lain adalah untuk menghindari diri saya dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Perkataan salah satu pemuda itu pun kemudian diaminkan dan diikuti oleh pemuda-pemuda yang lain, sehingga mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesatuan tauhid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-arwahu junnudul mujannadah. Ruh itu pada hakikatnya saling menyatu antara satu dengan yang lain. Fama ta'arafa minhad talafa. Jika ruh ini sudah saling menyatu, saling mengenal di antara ruh yang lain, maka dengan sendirinya akan mudah mengenal. Wa ma tanakara minhad talafa. Begitupun sebaliknya, bila mana ruh tersebut bertemu dengan ruh yang lain, namun tidak memiliki kecocokan, maka dengan sendirinya akan saling mengingkari. Sehingga bisa kita temukan sekarang ini misalnya, kita baru kenal dengan seseorang, lalu dengan mudahnya kita akrab dengan orang tersebut, karena ruhnya, jiwa kita menyatu dengan jiwa mereka. Dan kesatuan jiwa yang paling utama adalah dalam landasan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, tentang keimanan mereka, 7 orang pemuda unik ini jadi sesuatu yang berbeda, memang dianggap unik di kalangan masyarakat. Kemudian terdengar oleh seorang raja, raja mereka adalah bernama Dakyanus. Lalu mereka dipanggil oleh raja dan didakwa oleh raja tentang keimanan yang mereka anut.
Mereka secara terbuka berkata kepada raja, qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilahan. Sesungguhnya kami tidak akan pernah sekali-kali berdoa dan beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Laqad qulna idzan syatata. Dan apabila kami beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Mereka menjelaskan kepada kaumnya bahwasannya kaumnya telah berbuat kesyirikan. Dan sesungguhnya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam ayat ini pun kita mengetahui bahwasannya kaum Ashabul Kahfi sebenarnya juga mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata-kata mereka, lan nad'a min dunihi ilahan. Kami tidaklah menyembah sekali-kali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya itu selain menyembah Allah, juga menyembah sesuatu yang dianggap oleh mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula yang terjadi pada kaum kafir Quraisy. Mereka masih meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan dan mematikan. Namun tatkala berdoa, tatkala beribadah, mereka memerlukan perantara, yaitu berhala-berhala yang disangkanya bisa lebih mendekatkan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan, kaum muslimin yang masih terjebak dalam kesyirikan, mereka betul-betul meyakini bahwasannya Allah adalah pencipta mereka. Namun untuk mendapatkan penglaris barang dagangan, masih harus pergi ke Gunung Kawi misalnya, untuk mencari penglaris. Masih harus pergi ke dukun misalnya, untuk mencari jimat, dan lain sebagainya. Yakin Allah yang menciptakan, namun ketika mereka berikhtiar, ikhtiar mereka dilakukan kepada hal yang lain. Maka 7 orang pemuda ini adalah 7 orang yang istimewa, di mana antara tauhid uluhiyah, antara keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala linear dengan tauhid rububiyah, keyakinan akan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut lan nad'a min dunihi. Kami sekali-kali tidaklah beribadah, tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Lan nad'a, Allah Subhanahu wa taala memilih diksi doa karena hakikat doa itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna du'a wal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Dan karakteristik orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu paket yang utuh. Kalau kita menyembah kepada Allah, maka kita pun meminta tolong kepada Allah. Nih, kalau saya menyampaikan di masjid-masjid di Jogja, cukup berat sebetulnya, karena tradisi kejawen di sini sangat kental. Kepercayaan terhadap Gunung Merapi dan penghuninya, kepercayaan terhadap Laut Selatan dan Nyi Roro Kidulnya, kemudian tradisi-tradisi di keraton dengan pernak-perniknya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dai-dai yang ada di Jogja.
Sebetulnya di Banjar juga tidak jauh berbeda. Nah, ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, sehingga tauhid dan lurusnya keyakinan keimanan seseorang bisa dilihat dia meyakini Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena inti dari ibadah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salat maknanya adalah doa, karena rangkaian ibadah dalam salat dominan bacaan-bacaannya adalah doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Unik. Allah itu adalah zat yang sangat senang untuk dimintai sesuatu oleh hambanya, dan Allah akan murka bila mana tidak dimintai sesuatu oleh hambanya atau hambanya meminta sesuatu kepada zat dan makhluk yang lain. Ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, kemudian pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Para pemuda Kahfi ini menyampaikan, mereka itu, kaum kami, telah menjadikan Tuhan-Tuhan itu untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan kaumnya Ashabul Kahfi adalah menyembah sesembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka itu? Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini terdapat isyarat bahwasannya kaumnya juga menyembah Allah dan mereka juga berbuat kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah namun juga menjadikan sesembahan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maka dalam ayat ini lalu terdapat tantangan. Mana dalilnya? Mana buktinya? Dan mana syariatnya? Mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyampaikan juga, "Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebohongan dalam ayat ini tiada lain adalah kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan sebesar-besarnya dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, maka ia telah berbuat kedustaan yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi sebesar-besarnya perbuatan zalim manusia adalah ketika dia berani-beraninya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ikhwan fillah sekalian, Allah kemudian berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang ada-adakan kebohongan terhadap Allah
Maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan ini senantiasa melakukan sesuatu yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir menyampaikan bahwasannya ketika mereka berbicara seperti itu kepada raja, akhirnya mereka kemudian diperintahkan oleh raja untuk melepaskan semua baju kebesarannya. Jadi anak-anak muda ini anak-anak yang terfasilitasi dengan kehidupan yang mewah, nyaman, dan enak. Lalu si raja ini ketika mengetahui bahwasannya mereka kokoh di dalam keyakinannya, tidak serta-merta pada saat itu juga memberikan hukuman kepada mereka. Raja masih memberikan kesempatan. Namun, supaya mereka bisa mengikuti adat, kebiasaan, dan keyakinan kaumnya, lalu sang raja mencopoti, melepasi, dan menghilangkan segala fasilitas yang dimiliki oleh anak-anak muda tersebut. Baju kebesaran dilepaskan, wewangian dihilangkan, makanan enak sudah tidak diberikan kembali, dan lain sebagainya. Dengan harapan bahwasannya mereka menjadi kapok, mereka menjadi kesulitan, dan mereka kemudian kembali kepada ajaran yang ada di tengah-tengah kaumnya. Ini seperti yang dialami oleh sahabat muda nan rupawan bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di masa jahiliyah terkenal sebagai sosok pemuda kaya raya yang tampan gagah perkasa, dengan kulit yang halus merona, dengan kekayaan yang luar biasa, dengan baju yang sangat mewah, bahkan sebelum dia datang wanginya sudah tercium dari jarak yang jauh karena menggunakan parfum terbaik saat itu. Namun, ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, segala fasilitas yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair kemudian diambil kembali oleh orang tuanya. Kulit yang halus berubah menjadi kulit bersisik. Makanan tidak ada lagi sehingga merasakan deraan kelaparan. Namun itu juga tidak menggoyahkan keimanan Mus'ab bin Umair sehingga menjadi salah seorang utusan yang berhasil, dai pertama yang datang ke Madinah dan bisa mengkondisikan masyarakat Madinah menjadi kaum Ansor, kaum penolong Nabi Muhammad SAW. Itu juga yang terjadi pada para pemuda tersebut. Mereka tidak serta-merta luluh atas fasilitas-fasilitas yang dihilangkan kepada diri mereka. Lantas di antara mereka kemudian mengusulkan, wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Dan ingatlah ketika kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Di antara mereka kemudian menyampaikan, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan. Lalu mereka tidak menyerah, namun kemudian mereka mencari perlindungan masuk ke dalam gua. Ini menarik. Gua merupakan satu tempat kecil sebetulnya, tersembunyi. Namun mereka pilih sebagai tempat perlindungan dengan penuh keyakinan.
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Mereka yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menghamparkan rahmatnya kepada mereka. Dan jiwa-jiwa inilah yang harus dimiliki oleh dai atau daiyah, para penggerak dakwah, termasuk kita semua. Ketika kita sudah melangkah, yakinlah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Intan surullaha yansurukum. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Meskipun sebenarnya Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Karena dengan adanya atau tidak adanya kita, agama Allah Subhanahu wa taala ini pasti tegak. Jika kita mundur, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kaum, dengan orang, dengan personil, dengan pribadi yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah sekalian, pernyataan yang tanpa keraguan seperti ini dengan penuh penyandaran kepada Allah sangat dibutuhkan oleh mereka dalam kondisi mereka seperti itu. Dan inilah pentingnya kita memiliki teman-teman yang soleh, lingkungan yang soleh. Ketika fitnah datang, ujian datang, teman yang soleh ini bisa memberikan penguat kepada kita, bisa memberikan pendampingan yang tepat kepada kita, dan bisa memberikan nasihat yang tepat untuk kita semua. Maka teman yang soleh ini seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Meskipun kita tidak membeli minyak wangi itu, tapi kita bisa terciprati dengan harumnya minyak wangi itu. Rasulullah menyampaikan, almar'u ala man ashabi. Kalau kita ingin melihat karakteristik seseorang, lihatlah teman-temannya. Orang yang suka judi biasanya temannya juga penjudi. Orang yang suka narkoba temannya ya tidak jauh dari itu. Orang yang suka ke masjid insya Allah juga teman-temannya orang yang suka di masjid. Orang yang senang dengan ilmu dan majelis ta'lim, teman-temannya juga sama. Karena formulanya jelas. Al-arwahu junnudul mujannadah. Ruh yang memiliki satu kesenangan itu pasti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh yang sama. Pengalaman saya, ikhwan fillah sekalian, alhamdulillah, seperti teman-teman semua, sejak SMP mungkin, sejak SMP saya banyak terlibat masjid di kampung, di Babakan, Dobo, dekat rumahnya Kang Bayu. Kalau Kang Bayu di Ciaren, seberang jembatan untuk kampung saya di Babakan. Alhamdulillah aktif di masjid, teman-temannya juga senang aktif di masjid. Ketika di SMA juga sama, merintis IRM saat itu, Ikatan Remaja Masjid. Alhamdulillah ketemu juga dengan teman-teman yang senang ke masjid sampai sekarang. Terbawa ke kuliah supaya gratis. Saya nyari tempat tinggal yang gratis di pesantren gitu. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang senang dengan kehidupan beragama.
Pernah bekerja di radio saat itu, sebelum muncul banyak radio-radio muslim saat ini, Radio Roja, Radio Muslim dan sebagainya. Dulu mengelola radio Taruna Al-Quran. Alhamdulillah setiap hari mendengarkan tilawah karena programnya tidak jauh dari tilawah, terjemah, kajian, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang senang dengan dunia itu. Sampai sekarang bekerja di travel haji dan umroh, juga sama, alhamdulillah, didekatkan dengan orang-orang yang senang terhadap kehidupan akhirat. Jadi, ketika kita ingin mencari teman yang baik, maka perbaikilah jiwa kita terlebih dahulu. Dan pengalaman saya, alhamdulillah, ketika bertemu dengan teman-teman yang itu dikala kita futur itu mengalami degradasi keimanan. Karena iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Teman-teman kita inilah yang kemudian menyemangati kita. Gerakan sholat subuh berjamaah, gerakan infak beras, gerakan macam-macam begitu. Kita selalu diajak. Gerakan dakwah pedesaan dan lain-lain. Insya Allah. Jadi alhamdulillah ini juga merupakan salah satu wujud dari penciptaan lingkungan yang islami untuk kita semua. Tiada lain tujuannya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Di antara kita saling nasihat menasehati dalam takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong, ta'awun di dalam takwa dan kebaikan insya Allah. Para ulama, nanti kita sampai jam 9 mudah-mudahan. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Ashabul Kahfi ini berada. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ini berada di zaman awal-awal kemunculan kekristenan. Dan yang kedua adalah mereka muncul atau mereka ada sebelum kekristenan muncul. Namun yang lebih kuat adalah bahwasannya kisah Ashabul Kahfi ini berada sebelum Masehi atau sebelum kekristenan muncul atau sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir dan diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel, Yahudi saat itu kemudian menolak tentang kerasulan Isa alaihissalam, dan karenanya mereka memperhatikan kisah ini dengan sebaik-baiknya karena berada di zaman keemasan mereka, yang ini ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan Yahudi ini atau rahib-rahib Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini merupakan kisah yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguji tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Inilah rahasia kemudian kenapa para pemuda ini Allah Subhanahu wa taala pertahankan jasadnya selama ratusan tahun. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal wa hum fi fajwatin min. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada di dalam tempat yang luas. Dzalika min ayatillah. Itulah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan, maka
tidak akan ada seorang penolong pun yang dapat memberikannya petunjuk. Ikhwafillah sekalian, di dalam gua ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pada satu gua yang mana cahaya matahari tidak langsung menghantam tubuh-tubuh mereka. Ketika matahari terbit, posisi matahari kemudian condong ke sebelah kanan. Dan ketika matahari tenggelam, atau ketika matahari tenggelam, kemudian sinarnya condong ke sebelah kiri dari mereka. Jadi posisi gua ini adalah posisi menghadap utara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan gua tersebut lapang untuk mereka. Tidak berhimpit-himpitan. Karena lapang dan sempitnya suatu tempat sebetulnya tergantung dari orang yang menempatinya. Ketika hatinya sempit, maka selapang apapun ruangan, selapang apapun tempat akan terasa sempit oleh mereka. Rasulullah SAW menyampaikan, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang menjadi daya kesenangan orang. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, wanita saleh. Yang kedua, wal maskanu al-wasi', tempat yang luas. Kemudian ketiga, wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Dan yang keempat adalah wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup dan ditempatkan di suatu tempat yang lapang dan longgar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan badan mereka dari kehancuran selama beratus-ratus tahun lamanya. Dan ini merupakan dzalika min ayatillah. Ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang ada di kemudian hari. Bila mana orang yang tidur beratus-ratus tahun sangat mudahnya Allah bangkitkan kembali, juga mereka-mereka yang sudah terkubur dalam keadaan mati, maka akan lebih mudah lagi bagi Allah untuk membangkitkan mereka. Demikian sekilas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Kuat atas materinya. Ayat 14 sampai 17 ya. Ini luar biasa apa yang tadi disampaikan, banyak sekali ilmu baru yang kita peroleh ya tentang siapa sosok 7 orang pemuda itu yang mungkin sebelumnya kita belum begitu mengenal gitu, hanya mengenal oh iya ada 7 orang pemuda kemudian Allah tidurkan selama 309 tahun, tapi kalau berkaitan dengan background-nya seperti apa, kondisi masyarakat pada waktu itu seperti apa, barangkali mungkin malam hari ini kita mendapatkan jawabannya. Jadi luar biasa sekali. Ya kita juga diingatkan untuk senantiasa menjaga keimanan, ya karena dasar tauhid yang benar itulah yang kemudian mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan tambahan jawaban tentang bagaimana sunatullahnya gitu. Pemuda itu
bisa tidur selama 309 tahun. Kalau di ayat 11 sebelumnya Allah tutup telinganya sehingga tidak bisa mendengar gitu ya. Yang di ayat 17 kemudian Allah atur juga bagaimana cahaya matahari gitu ya. Sehingga benar-benar dikondisikan secara sunnatullah seolah mereka itu sedang tidur. Makanya ketika bangun itu seperti baru tidur satu malam saja gitu ya. Tapi ternyata itu adalah salah satu ayat-ayat Allah yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Baik, ya silakan kita berikan kesempatan kepada para hadirin, hadirat yang hadir malam hari ini mungkin ingin memberikan pertanyaan, boleh seputar materi atau mungkin di luar materi. Dipersilahkan. Ada siapa enggak kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten anu be biasa gabung ya. Itu terang ya materi nah harus ke naon nih. Paling taraskeun ge di luar materi nu abi ya cenah naon Mangga tuh Salesius. ya. Mohon halo, Ayah? Ye, aya. Kapungkur sempat nguping kata-kata anu cukup keren, kira langkung kata-katanya kieu ya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Sorabi mah cukup keren kata-kata gitu. Kasusna kieu, aya kasus. Kasusna ngahaja ngantunkeun salat. Berarti kan kehilangan Allah karena sesuatu ya. Nah, kondisi yang terjadinya misalkan sholat di akhir waktu dengan segala kondisi yang ada hanya memungkinkan sholat di akhir waktu saja. Tiasaku macet di jalan, ke aya cai, pareum listrik, kaboboan, sareng saja banalah gitu. Misalkan sholat duhur ya, sholat duhur, rakaat kahiji masih di waktu sholat duhur. Rakaat kedua ternyata tos aya nu adan. Ngandung hartos berarti tos lebat karena waktu sholat asar. Terus dilanjuti sholatna dina rakaat katilu. Nah, di rakaat katilu murang kali ngoprek kabel listrik ya. Kondisi berbahaya ya. Murang kali tiasa kasetrum kan gitu. Nah, dina kondisi eta sayana kumaha gitu. Apakah nanti menjaga keselamatan murang kali, apakah meninggalkan sholat gitu. Margina kan nu tadi anu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu gitu. Atau napi ngabatalkeun sholat kanggo nulungan urang kali mangga eta sayana kumaha manawi gitu. Hatur nuhun. Saya kata-kata mutiara eta teh nanging kedah didasarkan karena dalil. Kaitan dengan sholat, Rasulullah nyampaikan khairu a'mali sholatun ala awwali waktiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa aqimis shalah innas shalah kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah satu kewajiban yang telah tetap waktunya. Jadi tentang salat semaksimal mungkin bila mana sudah masuk waktu kita kerjakan,
Dan banyak teknologi sekarang ini yang alhamdulillah bisa membantu memudahkan kita untuk sholat, dan itu ada di tangan kita semua. HP sudah ada, pengingat digitalnya untuk waktu-waktu sholat. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh sebagai adzan reminder, dimanapun kita berada, bisa mengingatkan kita sholat. Atau jam-jam digital yang kemudian bisa kita set untuk menyesuaikan dengan jam di mana kita berada, entah berada di belahan bumi barat atau belahan bumi timur, dengan mudah jam tersebut bisa menyesuaikan. Kebetulan saya ada satu favorit jam, oleh-oleh dari Mekah, namanya Al-Fajr. Dimanapun, entah ke negeri barat atau ke negeri timur, bisa menyesuaikan untuk waktu sholat. Nah, kaitan dengan bila mana kita sholat, lalu ada hal mendesak yang sekiranya itu betul-betul terjadi di hadapan kita dan membahayakan nyawa dan jiwa orang lain. Maka itu diperbolehkan kita membatalkan sholat untuk menolong atau menghilangkan dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan kita. Jadi tidak ada persoalan bila mana itu kita lakukan. Apalagi kalau itu sifatnya betul-betul kelihatan. Anak kita sedang main kabel, kita di dekatnya sedang sholat, sekilas terlihat hendak mengambil kabel dan membahayakannya, tidak apa-apa, kita batalkan, kita selamatkan anak kita. Namun seyogianya, kita prepare semaksimal mungkin keberadaan kita di rumah dengan sesuatu yang aman, baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Dalam kaidah fikih ada namanya sadduz dzari'ah, mencegah hal-hal yang memudaratkan, dan itu merupakan salah satu dari maqasidus syariah. Dari tujuan adanya agama ini adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Jadi hifdzun nas atau menjaga jiwa merupakan maqasidus syariah, sehingga karenanya bila mana meskipun dalam hal ketika kita sholat, tapi bila mana ada sesuatu yang membahayakan jiwa kita, maka bisa kita batalkan sholat kita. Nah, namun semaksimal mungkin, bila semaksimal mungkin, dan ini menjadi karakteristik orang-orang yang beriman, adalah mereka senantiasa melaksanakan sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya, sesibuk apapun kita. Dan ini menjadi dakwah yang luar biasa. Salah satu kesan terindah saya kalau bertugas di Saudi adalah ketika memasuki waktu sholat. Misalnya, ketika di pasar ramai kan, ketika azan berkumandang, langsung semua tanpa ada komando menutup, gitu. Ada yang ditutup, ada yang dibiarkan, toko-tokonya. Lalu misalnya toko atau pasar yang jauh dari masjid, mereka kemudian membersihkan, menggelar tikar dengan sendirinya. Menggelar tikar, ada yang sudah disiapkan jadi imam, muadzin, kemudian mereka sholat di situ. Di tengah-tengah pasar. Saya ingat dulu di Jeddah, namanya Sukul, pasar apa gitu, pas saat mencari sesuatu, Masya Allah indah sekali. Oh, pas saat cari tiket Garuda di tempat itu, begitu masuk waktu azan, di tengah pasar, rapi langsung, kemudian ada yang gelar sajadah, ada yang menyiapkan sutra, ada yang azan, iqamah, sholat, selesai, dibereskan, langsung masuk kembali ke kios-kios masing-masing. Ada juga dakwah yang luar biasa. Di tempat-tempat wisata ada mobil bergerak, yang mobil itu merupakan mobil untuk tempat wudhu. Lalu ada toa atau pengeras suara untuk azan, dan disiapkan sajadah. Jadi mobil itu adalah mobil layanan sholat di tempat umum. Ini satu kesan yang sangat luar biasa. Saya temukan juga saat di Kornes, di pinggiran Laut Merah di Jeddah. Jadi begitu masuk waktu sholat, orang yang sedang berwisata sekalipun,
entah itu zuhur, entah itu asar, atau maghrib atau isya, karena di sana kalau di Saudi Arabia tempat atau waktu favorit untuk keluar adalah ketika maghrib atau isya, pas saat malam ketika tidak panas, sudah siap dengan kondisi sholat. Jadi ada lembaga swadaya masyarakat yang kemudian mencoba masuk ke wilayah dakwah itu, memudahkan orang untuk melaksanakan sholat. Dan ini Masya Allah, kalau bisa kita amalkan, misalnya kita bentuk satu donasi untuk, kalau donasi ambulan sudah sangat biasa ya. Apalagi di masa pandemi kemarin, hampir semua lembaga-lembaga sosial membuka donasi ambulan. Mudah-mudahan bisa terlaksana donasi mobil untuk memfasilitasi sholat di tempat-tempat wisata. Di Pangandaran misalnya, yang sangat ramai, kan jarang sekali orang yang kemudian saling mengingatkan untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, tapi kita datangkan satu mobil pick up, di situ ada toa, kemudian pick up itu disediakan, belakangnya ada tempat wudhu, sehingga masyarakat mudah wudhu, kita siapkan sajadah, sehingga masyarakat mudah untuk sholat di situ. Masya Allah. Ini dakwah bilhal, dakwah praktek secara langsung, mudah-mudahan kita mudahkan untuk ini. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat, Kang. Jadi maksimalkan semaksimal mungkin kita sholat di awal waktu. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu dan terpaksa, maka berdasarkan kaidah fikih kita bisa menjamak sholat. Misal ketika terjadi hujan, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ini jarang terjadi di Indonesia. Kita pas maghrib misalnya terjadi hujan deras nih, maka diperbolehkan kita jamak maghrib dengan isya. Lalu karena kondisi kebutuhan tertentu di perjalanan padat, dalam satu perjalanan macet, dan itu memang tidak memungkinkan kita untuk turun di tengah tol gitu, maka diperbolehkan kita menjamak sholat. Jadi jamak itu banyak faktornya, banyak alasan-alasan yang bisa kita lakukan untuk menjamak, dan syar'i, artinya kita tidak mengada-ada untuk meninggalkan sholat. Jadi itu Kang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon hatur nuhun. Namun ari anu tadi kan sholat waktu sholat duhur kan terus habisnya misalkan ngabatalkeun menolong anak terus lebat karena sholat asar. Nah biasa di jama eta anu duhurna ka asar. Biasa sanes kudu di perjalanan we gitu. Sanes. Oh, siap. Alasan misalnya karena lupa, karena ketiduran, atau karena kondisi macet, itu salah satu alasan yang memperbolehkan untuk kita melaksanakan jamak sholat. Misalnya ketiduran juga merupakan salah satu alasan kita, misalnya ketiduran zuhur karena kecapean, bablas sampai asar gitu, bangun-bangun udah masuk waktu asar, bangun sholat zuhur dulu baru asar gitu. Atau kayak tadi misalnya karena kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita kemudian sampai dengan masa akhir waktu sholat, lalu pas sholat ketemu dengan anak yang harus diselamatkan, tiba-tiba kemudian masuk asar, maka laksanakan di waktu asar, dijamak sekalian dengan asar. Tapi ini mudah-mudahan kondisi yang tidak sering, Kang. Dikreasi semaksimal mungkin, bagaimanapun caranya, insya Allah sih, karena waktu zuhur ini sangat luas, antara jam sekarang ya 12:30 sampai dengan 2:30, kita sempatkan entah dimanapun, entah kapanpun, dan kondisi bagaimanapun, untuk sholat di awal waktu, karena itulah sebaik-baik amal sholat pada awal waktu. Ya, hatur nuhun. Hiji wios Mangga. Iya anu perkelis anu tadi anu ketidurannya. Pernah nguping kapungkur misalkan cenah ketiduran sebelum waktu sholat, misalkan sebelum waktu duhur ketiduran. Labas dugikeun ka asar, habis tah waktu duhur. Saurna cenah teu sholat ge teu naon cenah margina teu aya kumanya.
salat mah kajalmi anu hidang cenah. Abi pami nuju tidur mah soalnya jadi teu hidang apa kumahnya teu sadar gitu hilap deui abi ieu perkataan kumaha manawi. Baik. Tentang ketiduran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam parantos ngemutkeun. Jadi jalmi-jalmi atau orang-orang yang ketiduran, Rasulullah menyampaikan rufi al-qalam, bahwa kolam itu atau bahwa catatan amal seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak kecil hingga dia balik. Kemudian yang kedua, orang gila hingga dia kembali sadar. Dan yang ketiga adalah an-naim hatta yastaikil. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Maka ketika dia terbangun, otomatis kewajiban-kewajibannya kembali diletakkan kepadanya. Maka tatkala sadar, terbangun, dia belum melaksanakan sholat zuhur dengan udzur syar'i. Jadi tidur ini termasuk udzur syar'i. Udzur yang kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun terlewat waktu zuhur, maka begitu sadar, begitu ingat, laksanakanlah sholat zuhur, karena tetap kewajiban sholat zuhurnya masih belum hilang dari dirinya. Jadi jangan dihilangkan sholat zuhurnya gara-gara ketiduran, tetap dilaksanakan. Itu yang tepat berkaitan dengan ketiduran tapi melewati waktu sholat berikutnya. Jadi dan sunnahnya tidur siang itu ada yang namanya qailullah. Qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak pernah tidur siang. Waktunya adalah setelah melaksanakan sholat zuhur. Gitu. Jadi tidur siang itu disunnahkan, tapi tidak lama-lama juga. Karena qailullah ini adalah tidur siang yang sebentar sifatnya, setengah jam, 45 menit gitu. Karena Rasulullah menyampaikan qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak pernah tidur siang. Makanya di beberapa negara maju mewajibkan anak-anak kecil itu untuk tidur siang gitu. Di kita hampir tidak ada, malah yang sekolah kemudian mewajibkan anak-anak tidur siang, mungkin beberapa PAUD yang eksklusif bisa melaksanakan itu. Jadi itu Kang, yang sikap yang tepat bila mana kita kemudian terlewat tidur adalah tetap ada kewajiban melekat tatkala kita yang mengharuskan kita untuk sholat. Yang dikatakan kemudian tidak hidden atau tidak menjadi kewajiban ya pada saat sholat atau pada saat tidur, yang jelas kita dalam posisi rufi al-qalam, diangkat pena kita, diangkat catatan amal kita. Ya saat itu Allah Subhanahu wa taala maafkan kondisi kita. Makanya ini guyonan kalau saya lagi ceramah tentang sholat itu, yang nggak sholat ini atau yang dimaafkan untuk tidak sholat ini, yang pertama anak kecil, yang kedua orang tidur, yang ketiga orang gila. Jadi yang tidak sholat itu salah satu di antara orang tersebut begitu. Ya, patur nuwun Mangga. Ya, ternahan Kang Ade pertarasannya. Mangga nu sanesna. Habigus. Mangga. Oh, Assalamualaikum, Akhwat. Yeah. Abi mau melanjutkan yang barusan, yang kayaknya betul sekali. Jadi ide tadi yang terkait dengan fasilitas atau untuk terkait apa namanya, musala berjalan kali ya? Iya, musala berjalan. Tepatnya musala berjalan, Kang Gugum.
Nuhun. Idenya bagus Kang. Mudah-mudahan pengen yayasan Kapayuna nya Mangga. sangat jarang sekali gitu ya di apa di pasar-pasar atau napi di apa nu di Tempat tempat-tempat wisata utamina. ya wisata utamanya eta tah nu ada kedah di apa namanya digarap lah gitunya orang biasa sebagai berdakwah untuk menekan sholat tepat waktu eta paling satu. Yang kedua, nah di dunia pelayanan gitunya kan kalau di saya mungkin di bank gitu ya pelayanan ada beberapa hal yang memang peminat nasabah lah gitu ya ketika ada azan gitu ya kan sekarang mah azan tuh 11:30 apa dia mah. Iya. Nah, kalau kita arahkan di-cut gitu ya, ketika ada pelayanan terus antrian banyak gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang, "Aduh Pak, tebih-tebih teh," gitu di-cut udah sholat atau kumaha da abdi aya poyogi deui gitu kan. Nah, ya pada bingung kadang-kadang gitu ya, untuk menyuruhkan bahwa tapi memang, ada beberapa cabang yang memang namanya teh sebelumnya kan ex-BNIS gitu ya, karena kebijakan direksinya bahwa ketika azan mohon untuk berhenti seluruh aktivitas, baik pelayanan gitu ya, fokus ke untuk melaksanakan sholat gitu ya, jawa waktu gitu ya. Cuman pada saat ini ketika ya ada beberapa ya tergantung gitu ya, tergantung kepala cabangna gitu ya, supaya apakah misalkan apa dilanjut aja, tapi memang setelah dipraktekkan ada yang ya bisa terjadi mungkin bukan menolak ya, mohon diinikan dulu gitu ya karena saya kalau misalkan, apa, dilaksanakan dulu nanti mungkin beberapa menit kemudian lalu sholat gitu kan ya. Ada seperti itu. Jadi kadang-kadang, nasabah tuh beda-beda gitu nya, gimana sepertinya apa, tanggapannya gitu ya ketika ada, kalau di dalam pelayanan gitu nya, tetep ngotot gitu bukan, diulurkan untuk, waktunya untuk melayani nasabah gitu dibandingkan sholat tepat waktu gitu, itu. Jadi yang menjadi apa namanya, kadang-kadang polemik gitu kalau, diarahkan, ketika ada misalkan tepat apa, adzan di awal waktu tapi, nasabah banyak, gitu ya. Jadi kadang-kadang di-cut juga nggak enak gitu. Kadang-kadang, ya udahlah gimana gitu kan ya. Tapi pernah sih, pernah saya lakukan untuk mengarahkan sholat. Nah, saya uji coba tapi ada, nasabah ada beberapa yang memang, "Pak, saya tuh dari jauh," atau gimana gitu yang memang udah diutamakan jadi kan bingung kan itu jadinya tuh, gitu, Mungkin ya bahasanya mungkin ya nantinya Iya. ke depannya gitu, tapi ya nya banyak alasan sih ketika nasabah, "Pak saya jauh," atau "Saya buru-buru," atau gimana gitu kan, untuk supaya, selesai transaksinya, seperti itu. Terus yang ketiga mungkin dari topik ini, tapi kalau nggak salah ini Pak terkait dengan kemarin haji kali ya ataupun umroh, apakah ada yang update terbaru gitu, Barangkali aja gitu. Wan, Kan mangga. kemarin rapat ya, malam. Iya, iya. Ya gitu aja, itu aja Pak, sekarang. Non, pertanyaan terakhir di Waler heula. Oh Pertanyaan siap. update-na Kang Gugum. Saya pernah ditanya hal yang sama kan banyak jamaah tanya, "Pak, gimana update?" gitu. Saya foto posisi apa namanya lagi gelap gitu, crack, kemudian dikirimkan ke jamaah. Jamaah ketawa, "Kok gelap Pak?" Ya itulah gambaran umrah dan haji sekarang, masih gelap gitu. Malah tambah kurang menggembirakan. Pertama, kebijakan terbaru Saudi mewajibkan bagi mukimin dan muwattinin, warga negara dan ekspatriat untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster 6 bulan setelah vaksin kedua gitu. Kalau kita kan masih Masya yang Allah. satu aja masih banyak yang belum, sana sudah bersiap untuk harus dilaksanakan vaksin ketiga. Nah, repotnya kita ini, pertama kalau berkaitan dengan umroh, kelihatannya musim umroh tahun ini agak berat,
karena tetap Saudi mewajibkan untuk booster ketiga, padahal berdasarkan keterangan dari Pak Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, menyampaikan booster ketiga ini baru tersedia sekitar tanggal 22 Maret. 10 hari setelahnya baru 1 Ramadan. Dan umroh kalau sudah musim Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan ini sudah hampir berakhir musim umroh gitu. Jadi agak berat. Kemudian yang kedua, sekarang ini Saudi mulai melakukan pengetatan kembali. Pertama, yang sebelumnya masker dibuka, sekarang diwajibkan kembali menggunakan masker. Yang sebelumnya saf dirapatkan, sekarang sudah ada instruksi untuk direnggangkan kembali, menyusul ditemukannya varian turunan dari Delta. Delta apa gitu, yang kata Pak LBP itu lebih berbahaya dari varian Delta yang kemarin. Ini bukan masalah PCR, kan? Ya Allah, ya gitu tuh. Ya begitu banyak hikmah mungkin. Jadi itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan koneksitas antara Peduli Lindungi dengan aplikasi Tawakalna sampai sekarang masih belum terkonek-konek gitu antara aplikasi kesehatan kita dengan aplikasi kesehatan Saudi. Saya pikir kok masa nggak ada yang pinter-pinter banget orang kita gitu menggatukan. Tapi sebetulnya bukan itu niatnya Kak, niatnya yang kurang. Nah itu jadi gitu Kang Gugum. Jadi upami nanya bagaimana perspektif umroh dan haji, umroh terutama ya, yaitu jawaban saya foto kondisi gelap, krek kirimkan gitu, masih gelap gitu. Tapi nih Pak, kemarin tadi siang sedikit ya terkait haji, nggak tahu haji kalau nggak salah atau umroh gitu ya. Tadi oh iya haji mungkin ya. Jadi sekarang ini Kementerian Agama gitu ya membuka dalam artian pintu selebar-lebarnya untuk pendaftaran haji ya tahun depan mungkin, atau pendaftaran haji aja ya mulai dari bulan ini mungkin sampai tahun berapa mungkin ya periodenya, tapi intinya dia memberikan fee gitu ya bagi bagi para KBIH untuk misalkan dia mendaftarkan haji berbondong-bondong ke salah satu bank syariah gitu ya. Nah itu ada fee-nya sekarang tuh. Tapi bukan dari bank, bukan. Bukan dari bank. Bukan. Dari kemana? Jadi dari Kementerian Agama. Wah. Begitu lah. Jadi bank syariah, setiap kan bank syariah banyak ya. Iya, itu berbondong-bondong membooking lah istilahnya ya, membooking kuota fee untuk diberikan kepada para haji ke banknya gitu kan. Bingung saya. Gitu nembe ngadangu pami eta mah Kang Gugum. Oh gitu. Praktek selama ini yang saya tahu ya perbankan syariah malah yang besar-besaran untuk memberikan fee kepada travel, terutama yang bawa calon jamaah haji khusus misalnya. Yang saya tahu yang paling gede muamalat Kang Gugum 2 juta per pax. Yang lain-lain di bawah itu. Nah, tapi selain itu ya yang isu tentang haji itu yang agak krusial. Kemenag sedang menggodok aturan untuk moratorium pendaftaran haji ini. Jadi karena waiting list jamaah sudah sangat banyak, sehingga mereka ada rencana dari Dirjen Penyelenggara Haji Umroh untuk melakukan moratorium pendaftar haji. Tapi karena bahasan kita tidak di situ, nanti tidak kita pertajam. Masuk ke pertanyaan Kang Gugum yang kedua berkaitan dengan service excellent di institusi baik itu swasta maupun pemerintah. Kalau kita lihat Saudi karena sudah tersistem dengan baik dan orang sudah paham seluruhnya, baik itu nasabah maupun pelayan terhadap nasabah. Jadi begitu azan ya tidak ada istilah maaf-maafan lagi, ya sudah selesai, tutup ya tutup begitu, iglak gitu, tutup ya tutup pelayanan. Tapi karena kondisi di kita memang belum semua paham dan belum semua menyadari terhadap itu, maka lakukanlah pelan-pelan gitu. Jadi dilakukan pelan-pelan, mudah-mudahan misalnya kita berikan pemahaman kepada nasabah dengan catatan 15 menit atau 10 menit atau 5 menit atau pas ada pengumuman di depan,
ada edukasinya, yang penting ada edukasi terlebih dahulu kepada nasabah bahwasannya pada saat azan pelayanan dihentikan sementara untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah atau sholat asar berjamaah, terutama yang krusial kan zuhur. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya sebagai salah satu karakteristik bank yang memiliki kekhususan, Bank Syariah Indonesia, bisa mensyiarkan sholat berjamaah, Kang Gugum. Ya. Ajak sekalian nasabahnya sholat dengan tetap memberikan nomor antri. Kayak saya, bagus tuh pelaksanaan di di BSM Pusat dulu. Saya sering ke sana. BSM Pusat ya pas saat pelaksanaan waktu zuhur dengan tertib terus ke basement, turun semua melaksanakan sholat zuhur di sana. Nah, tapi karena memang tidak ada layanan ke nasabah. Tapi kalau misalnya Kang Gugum misalnya ingin meningkatkan performa cabang, bisa dibuat malah salah satu karakteristik khas bahwa bank ini sangat tertib dan sangat tertib sekali dalam melaksanakan sholat begitu. Jadi jamaah atau nasabah juga bisa menyesuaikan jam kedatangan mereka. Tapi perlu edukasi, Kang Gugum. Betul bertahap ya. Tentang service excellent ini nanti kita bisa pelajari dalam ayat-ayat pertengahan di surat Al-Kahfi ini. Ada tentang service excellent. Wah, luar biasa. Jadi, kebetulan di dalam ayat-ayat Quran itu ada ayat-ayat kalau diambil dari sudut pandang manajerial luar biasa. Misalnya tentang sumber daya manusia. Di Quran menyebut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi itu ada 4. Pertama, qawiyun, orang yang kuat secara fisik dan pemikiran. Kemudian aminun, terpercaya. Hafidhun, orang yang bisa menjaga. Alimun, dan orang yang cerdas. Nanti di akhir-akhir atau di pertengahan dan ke akhir itu banyak berbicara tentang tentang manajerial, dan kalau ditarik dalam sistem manajerial modern, Masya Allah luar biasa sekali, bisa dipadukan antara konsep manajerial modern dengan konsep manajerial Quran. Itu Kang Gugum. Siap. Nah, mudah-mudahan Kang Gugum bisa menginisiasi tuh program Sholat Berjalan, Insya Allah. Sebenarnya BSM dulu udah ada, nggak tahu, tapi sekarang tuh nggak tahu di mana gitu ya. Ada satu kendaraan yang udah, memang kalau nggak di Jogja apa ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi lumayan tuh, bagus tuh. Ya, memang animonya luar biasa itu yang musola portable teh. Termasuk ada WC-nya sebenarnya bagusnya juga. Iya betul, ada toilet, ada tempat Toilet. wudhu, Iya. pengeras suara sama sajadah atau karpet. Iya. Ya. Iya, siap. Ngomong-ngomong tadi kan saya habis Isya ketiduran, saya lupa. Tapi alhamdulillah bisa bangun. Betul saya sih. Jadi ikut tadi ya ngaos, aduh. Mangga bagus, aduh punten bagus. Ya pengen kemana Ceteh Gugum biasanya nongol awal-awal. Udah itu kacapean Pak terus, aduh punten. Baik, silakan, masih ada pertanyaan lagi, Kang Arif, Naros. Saya di Ahwat menawi. Oke. From Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon kumaha Kang Arif. Hapunten paratos. Tos wengi panginten Kang Agus pilih. Ya. Pilih ayano kapriyagianu sanes. Mohon mangga tiasa didugikeun mingguan paling. Pinten wengi Kang Arif masih. Mingguan paling mangga Kang Arif pamit badeka perpustakaan UGM. Kalaresan abdi masih kagungan kartu perpustakaan namun nu tahun 2000 hiji gitu. Wajahnya teh masih wajah anom. Nah, Agus aya teh kartu perpustakaan Agus. Abi lu katos ka mana? Masih keneh nganggo ketikan gitu. Ieu nama angkatan, nomor induk mahasiswa. Tapi aya perpustakaan digital tuh di UGM. Aya panginten?
kedah nama atas aya. Mung abdi teu tepatos ngikutin. Oh gitu, di PB Maya digitalna gitu nih Kak. Mhm. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan sekalian. Ya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya talabul ilminya setiap minggu sekali ya. Kita coba luangkan waktu kita lah untuk mengkaji pertama dengan bertilawah surat Al-Kahfi, kemudian yang kedua mengkaji tafsirnya ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Baik, kita bersama-sama cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Ngatur nuhun, dijang ngatur nuhun akuat.